Baik, kita lanjut soal nomor 3. Di sini jika sin X sama dengan 1/3 dengan X-nya lancip, maka sin X plus 30. Nah, ini kita sedikit berbeda ya. Nanti kita harus mencari nanti salah satu sudutnya. Dimana yang kita tulis terlebih dahulu adalah soal yang paling belakangnya dulu. Di situ sin dari X plus 30 derajat. Nah, sin dari X plus 30 derajat itu nanti sin X ya dikali dengan cos 30, oke, kemudian ditambah cos dari X dikalikan sin 30. Baik, nah di sini kan sin 30 sudah ada nilainya, nanti cos 30 sudah ada nilainya, sin X juga sudah ada nilainya, ini nilainya 1/3. Nah, yang belum itu adalah cos X, berarti ini tugas kita untuk mencari cos X. Dari mana? Clue-nya dari sin X. Nah, kita ambil di sini terlebih dahulu sin X sama dengan 1/3. Masih ingat perbandingannya? Jadi sin X itu kalau di perbandingan trigonometri adalah depan banding miring ya, demi depan banding miring. Nah, kita gambarkan segitiga siku-sikunya seperti ini dengan sudutnya lancip ya. Kemudian depan itu di mana? Berarti satu ini adanya di mana? Depan sudut alfa, berarti ini depan 1. Oke, kemudian miring itu yang di mana? Depan sudut siku-siku, itu miring, berarti 3. Nah, kalau misalkan kita kan suruh cari cos X nya yang belum ada ya nilainya. Kalau misalkan cos X, kalau misalkan biar nggak bingung gini ya, berarti sin X nya kita tulis dulu 1/3. Nah, cos X nya belum, cos 30 itu adalah setengah akar 30 itu kebalikan dari 60 derajat ya, berarti setengah akar 3. Kemudian cos X nya belum, sin 30 itu berarti setengah. Oke, kita cari cos X nya dulu. Cos X itu perbandingannya adalah apa? Samping banding miring. Nah, samping itu yang ini, garis yang memiliki diapit dua sudut, sudut alfa dan sudut siku. Nah, ini belum nih, kita cari X nya. Gimana caranya? Berarti untuk mencari X itu sama dengan pakai Pitagoras, 3 kuadrat dikurang 1 kuadrat. Berarti akar dari berapa? 8 ya. 9 kurang 1, kemudian ini dipecah lagi jadi 2 akar 2. Nah, kita sudah ketemu nilai X nya, berarti di sini nilai X nya sama dengan 2 akar 2, maka kita dapat perbandingan dari cos nya. Sampingnya berapa? 2 akar 2. Kemudian miringnya berapa? 3. Berarti kita sudah dapat di sini, tinggal kita masukkan saja nilai cosnya adalah 2 akar 2 per 3. Oke, ini kita kalikan. Jadi tinggal kalikan ini aja ya. 1/6 akar 3. Kemudian ditambah dengan yang ini berarti 2 akar 2 per 3 kali 2 3. Nah, ini bisa saya keluarkan. Jadi ini juga bisa seperti ini ya penulisannya ya. Ditambah 1/6 kali 2. Bisa seperti ini. Karena kita masing-masing sudah punya 1/6, berarti 1/6 dalam kurung akar 3 ditambah 2 akar 2. Ini jawabannya ya. Jadi itulah untuk soal nomor 3. Baik, selanjutnya kita sekarang beralih ke soal nomor 4. Soal nomor 4 berarti di sini jika sin X sama dengan P dengan X-nya tumpul, maka cos dari X plus 60 itu berapa? Kita tulis lagi. Cos ya X plus 60 itu sama dengan apa tadi perbandingannya? Jadi cos X dikalikan dengan cos 60 ya. Kemudian diapakan? Dikurang dengan sin X dikalikan dengan sin 60. Nah, kita tulis yang sudah ada. Cos X-nya apakah sudah ada? Belum. Cos 60 itu berapa?
setengah ya. Cos 60 derajat itu adalah setengah. Kemudian dikurang dengan sin X. Sin X nya itu apa? Sin X nya sama dengan P. Nah, kemudian sin 60 itu berapa? Sin 60 itu setengah akar 3. Nah, tugas kita adalah mencari cos X nya dulu. Berarti kita pakai teorema Pythagoras dari sin X sama dengan P. Berarti sin X sama dengan P. Tadi ya, depan bagi miring. Miringnya berapa, Pak? Nah, kalau P sepertinya berarti dia kan per 1 ya. Jadi kita punya Pythagoras seperti ini tadi. Alpha berarti yang miringnya itu adalah P. Miringnya itu adalah 1 ya. Kemudian depannya itu adalah P, depan sudut alpha. Berarti kita cari nilai X. Gimana cari nilai X? Untuk apa? Untuk nilai cos X, karena cos X itu samping miring. Ini samping miringnya udah ada. Oke, berarti mencari X sama dengan akar dari 1 ya dikurang dengan 1 kuadrat dikurang dengan P kuadrat. Berarti X nya sama dengan berapa? Akar dari 1 dikurang P kuadrat. Nah, berarti ini untuk nilai X nya. Nilai X nya berapa di situ? Nilai X nya adalah akar dari 1 dikurang P kuadrat. Berarti dia per 1. Miringnya 1 ya, berarti ini aja. Nah, kita lihat lagi. Kalau di sini kan X-nya tumpul. Ya, karena X-nya dia tumpul berarti ada di kuadran berapa kalau tumpul? Tumpul itu kan kalau lancip tadi begini di kuadran 1, maka nah X-nya positif. Kalau tumpul berarti dia kan nanti seperti ini ya. Nah, tumpul itu begini. Berarti antara sini nih dari 0 sampai dengan sekitar berapa di sini, lebih dari 90 derajat ya. Intinya lebih dari 90 derajat. Maka berada di kuadran berapa di sini? 2. Kuadran 2 kalau cos itu nilainya apa? Negatif atau positif? Negatif. Maka kita kasih di sini X-nya sama dengan negatif. Ini berarti negatif. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian tinggal kita masukkan ke dalam persamaannya. Berarti di sini negatif dari akar 1 dikurang P kuadrat sama dengan ya. Oke, ini dikalikan berarti min setengah kali akar dari 1 P kuadrat dikurang yang ini berarti setengah dikali dengan P akar 3 atau akar 3P ya. Akar 3P. Oke, gitu. Baik, berarti jawabannya yang mana nih? Min setengah. Min setengah berarti ada 2 min setengah, 1 dikurang P kuadrat dikurang setengah P akar 3 ya jawabannya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, nih soal nomor 5. Bagaimana caranya untuk soal nomor 5 ini? Pengerjaannya adalah yang pertama, untuk soal nomor 5 dan 6 kita akan menggunakan permisalan atau rumus yang sudah dijabarkan dari rumus penjumlahan dua sudut dari trigonometri itu, yaitu adalah kalau di sini kan bentuk dari cos X plus sin X ya, berarti bentuknya adalah A cos X plus B sin X ya. Di sini cos X, di sini sin X, berarti ini A-nya, di sini B-nya sama dengan C, maka nanti dia akan berubah ya menjadi K dikali sin X plus sudutnya. Oke, nanti dirubahnya akan seperti ini. Oke. Baik,
Kemudian dengan apa? Dengan yang pertama, kita nanti akan mencari K-nya dulu. K itu rumusnya adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya, koefisien dari cos dan koefisien dari sin. Kemudian setelah itu nanti dicari untuk tangen alfanya. Untuk sudut alfa ini kita cari tan alfanya. Dapatnya dari mana? Kalau tan itu berarti perbandingan antara sin per cos. Berarti koefisien sin dibagi koefisien cos. Berarti B per A. Kayak gini ya. Kalau cos sama sin. Nanti beda lagi kalau sin sama cos. Intinya kalau tan itu sin bagi cos. Berarti koefisien sinnya dibagi koefisien cos. B per A. Oke, kalau sudah kita lanjutkan saja. Gimana caranya untuk menjawabnya? Yang pertama kita cari K-nya dulu, cari A-nya dulu, diketahui dulu A-nya berapa di sini? Setengah akar 3. Kemudian B-nya adalah setengah. Berarti nyari K-nya sama dengan akar ya, setengah akar 3 kita kuadratkan, kemudian kita tambah dengan setengah kuadrat sama dengan berarti akar dari ini berapa, setengah dipangkatkan jadi seperempat. Seperempat yang ini akarnya jadi 3/4 ya, 3/4. Akar 3 kuadratkan 3 ditambah dengan yang ini 1/4. Berarti 3/4 tambah 1/4, jawabannya adalah akar 1 sama dengan 1. Berarti K-nya sama dengan 1. Oke, sudah K-nya. Sekarang kita cari tan-nya. Oke, cari tan. Berarti tangannya tan alfa sama dengan B per A. Berarti sama dengan, ini saya hapus dulu. B per A. B-nya berapa? Setengah. Ya. Kemudian dibagi dengan A-nya setengah akar 3. Sama dengan setengah dikali ya, kali ini dibagi dikali, jadi 2-nya di atas, 2/1 akar 3. Oke, kurang lebih seperti ini. Berarti tinggal dicoret juga. Sisanya adalah berapa? Sisanya adalah akar 3. Baik. Nah, akar 3 itu berapa? Benar ya, jadi sisanya akar 3. Oh sorry, salah. Saya ulang, saya ralat. Jadi di sini itu berarti setengah, maaf ya, berarti dikali 2 per akar 3. Nah, seperti ini ya. Tadi jadi 1/2 akar 3 itu artinya 3 akar 3 per 2. Dicoret, sisanya adalah 1 per akar 3. Nah, ini harus dikalikan sekawan. Berarti akar 3 per 3. Atau sama dengan 1/3 akar 3. Nah, ini boleh, ini juga boleh. Kita sudah dapat. Berarti tan alfa sama dengan 1/3 akar 3. Nah, alfa tangan berapa, tangan sudut berapa yang hasilnya 1/3 akar 3. Berarti alfa 30 derajat. Maka kalau sudah, tinggal kita eksekusi di sini. Ya, kita sudah dapat K-nya, kita sudah dapat alfanya, tinggal kita masukkan sama dengan di sini ya. K dikali sin dari X plus alfa. K-nya 1, sin, berarti X ditambah alfanya berapa? 30 derajat. Oke, berarti sama dengan sin. Ya, 1 kali sin berarti sin. Nah, di sini kita balik rumusnya ya. Jadi, kalau misalkan cos